Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khulud Husnul Khatimah, NIM 9341219, Manajemen Siswa Ekonomi Syariah kelas 5B. Saya akan menerangkan tentang manajemen wakaf kontemporer, yaitu wakaf produktif dan wakaf tunai. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian wakaf, manajemen wakaf produktif, dan manajemen wakaf tunai. Pengertian wakaf. Wakaf berasal dari lafaz al-waqfu yang berarti menahan atau menghentikan, yang berarti wakaf adalah memindahkan kepemilikan suatu barang yang bermanfaat dan dapat bertahan lama kepada pengelola ataupun lembaga tertentu untuk kemaslahatan umum. Rukun wakaf ada 4, yaitu 1. Wakif atau orang yang mewakafkan harta. 2. Mauquf B atau harta yang diwakafkan. 3. Mauquf alaih atau peruntukan wakaf. Dan yang keempat adalah sirat, adalah ijab atau qabul. Macam-macam wakaf dibagi menjadi 2, yaitu wakaf ahli atau khusus adalah wakaf yang ditujukan kepada orang tertentu. Yang kedua, wakaf khairi adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Wakaf produktif. Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan dana atau donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang bermanfaat, bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Manajemen wakaf produktif. Dalam perwakafan, pengelolaan wakaf atau nazir sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antar nazir, wakif, dan masyarakat. Untuk itu, yang penting adalah nazir menguasai prinsip-prinsip manajemen yang meliputi 1. Tahapan fungsi manajemen. Untuk mencapai tujuan ini, nazir harus menguasai 4 aspek dalam manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang kedua, manajemen fundraising. Strategi fundraising wakaf produktif harus disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga,
manajemen pengembangan. Pengembangan ekonomi umat menjadi tujuan utama wakaf dalam mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara kontinu, sehingga pengembangan wakaf produktif sebagai sumber modal usaha tidaklah melawan hukum syariat Islam. Yang keempat, manajemen pemanfaatan. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal perindustrian harus berdasarkan dalam dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan keadilan kepemilikan. 5. Manajemen pelaporan. Laporan keuangan merupakan hasil tindakan perbuatan ringkasan data perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan. Menurut Sofyan 2007 di halaman 105, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Manajemen penghimpunan wakaf produktif untuk menghasilkan jumlah pewakif, muwakif, dan nominal harta yang diwakafkan diperlukan suatu usaha strategis dan metode dalam penyampaiannya. Rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci, rumusannya yang spesifik, dan penetapan targetnya setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan fundraising juga demikian. Kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana terkait dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu. Manajemen dalam wakaf produktif. Yang kedua, manajemen pengembangan wakaf produktif. Dalam manajemen wakaf produktif terkait pengembangan pada proyek penelitian di Baitul Mal, terdapat pengembangan kualitas nadir dan pengembangan harta wakaf, meliputi pengembangan dalam produksi dengan menghasilkan jasa dan pengembangan produksi dengan menghasilkan barang. Yang ketiga, manajemen pemanfaatan wakaf produktif. Pendistribusian wakaf sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi 1. Sarana kegiatan ibadah, 2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, 3. Bantuan kepada fakir, miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Yang keempat adalah kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang bertentangan dengan syariah dan perundang-undangan. Yang keempat adalah pelaporan wakaf produktif. Pelaporan merupakan suatu sistem informasi yang memberikan keterangan mengenai data keuangan dalam penghimpunan dan pendistribusian atau pemanfaatan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Untuk menghindari
pada penyimpanan data dan penyalahgunaan wewenang, maka diperlukan adanya data laporan pertanggungjawaban secara lengkap yang terdiri dari laporan keuangan, jumlah wakif atau donatur, laporan jumlah aset wakaf, laporan program meliputi pengelolaan, penghimpunan, pengembangan, pemanfaatan, dan pendistribusian. Pengertian wakaf tunai. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seorang, kelompok, atau orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga seperti saham, cek, dan lainnya. Dalam wakaf tunai ini, dasar hukum yang digunakan adalah 1. Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 dan hadis riwayat Bukhari Muslim. Manajemen wakaf tunai. Untuk konteks Indonesia, lembaga wakaf secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional. Ini berupa Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nadir-nadir yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. BWI yang mempunyai fungsi sebagai strategi harus segera dibentuk dan diharapkan dapat membantu baik dalam pembiayaan, pembinaan, maupun pengawasan terhadap para nadir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, pengelolaan secara mandiri, harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Malah, organisasi dan lembaga BWI harus respon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Di tingkat masyarakat, persoalan yang paling besar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus seperti yang mencerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat maupun dalam arti umum yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, atau pemenuhan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Persoalan-persoalan tersebut juga bisa disebut sebagai persoalan umat Islam. Tapi dari sudut organisasi Islam, persoalan-persoalan itu menjadi tanggung jawab pergerakan Islam. Oleh sebab itu, organisasi-organisasi Islam berkepentingan juga untuk mengakses sumber daya wakaf. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, wakaf merupakan sumber dana yang cukup potensial. Selama ini program pengentasan masyarakat dari kemiskinan bergantung dari bantuan kredit dari luar negeri, terutama dana Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.